Shalom, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kita semua dalam kasih dan pertolongan-Nya. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Sepanjang malam Tuhan menolong dan melindungi kami. Hari ini kami dalam kekuatan dan kesehatan yang baru. Berkat baru yang Tuhan berikan. Kami sedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan mengerti firman Tuhan dan dapat melakukannya. Mohon ampun dosa kami dalam nama Yesus. Amin. Bacaan Alkitab Perjanjian Lama 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan berdiam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Demikian firman Tuhan. Diam dalam ketaatan. Saudaraku, ada saat di mana Nabi Elia tampil dengan berani untuk menyampaikan perintah Tuhan kepada Raja Ahab. Tetapi ada saatnya juga Nabi Elia pergi dan berdiam di tepi sungai Kerit. Ini dilakukannya sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Sikap diam Nabi Elia ini tidak boleh dipahami sebagai sikap apatis atau masa bodoh. Di balik diamnya Nabi Elia justru semakin menampakkan kemahakuasaan Tuhan Allah Israel yang ajaib. Ia mengerjakan apa yang difirmankan Tuhan. Dan di saat Nabi Elia berdiam diri di tepi sungai Kerit, Tuhan Allah tidak pernah berdiam diri. Tuhan Allah menyatakan kasih pemeliharaannya bagi Elia. Tidak dibiarkan firman-Nya berlalu begitu saja. Dan Tuhan Allah bertindak, melakukan apa yang disampaikannya, yaitu menghukum Raja Ahab dan bangsanya. Saudaraku, ada benarnya ungkapan yang mengatakan bahwa diam itu emas. Apabila seseorang bersikap demikian, sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Contohnya dalam kehidupan keluarga. Jika seorang suami memilih diam daripada bertengkar dengan istrinya karena ingin hidup damai, atau seorang istri memilih memaafkan kesalahan suaminya daripada menyimpannya dalam hati, atau lebih baik diam daripada kita membalas kejahatan dengan kejahatan kepada orang lain, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Saudaraku, dalam masa-masa penantian ini, minggu-minggu Advent ini, firman Tuhan mengajar kita untuk diam dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk bisa membedakan di mana saatnya kita harus berbicara dan di mana saatnya kita berdiam diri. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk diam dalam ketaatan kepadamu, sehingga kami dapat menyaksikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib dalam hidup kami pribadi dan hidup dalam keluarga. Dan hari ini kami menyerahkan hidup kepada Tuhan. Segala hal, aktivitas karya kerja kami, pagi, siang, malam, kami bawa kepada Tuhan. Diberkatilah semua karya yang kami lakukan,
Kami melandasi karya dengan firman Tuhan, dan itu berhasil dan menjadi berkat dalam hidup. Kami siswa mahasiswa orang muda dalam pembelajaran dan pendidikan. Tuhan kiranya menuntun masa muda kami, dan juga Tuhan menolong kami meraih cita-cita. Sehat dan kuat kami jalani seisi rumah tangga kami. Anak-anak dalam pertumbuhan, suami istri, orang tua, Tuhanlah yang menolong kami. Yang sakit, yang bergumul di rumah sakit di rumah masing-masing, Tuhan memberikan kesembuhan. Yang berduka cita, mendapat penghiburan sejati dari Tuhan. Berbagai masalah kehidupan yang kami alami, pergumulan pasangan hidup, jodoh, ekonomi, pekerjaan, dan berbagai persoalan lainnya, Tuhanlah yang mendengar doa dan menjawab pergumulan kami. Inilah doa permohonan kami. Dalam nama Yesus, amin. Saudaraku, mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.